Ya pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan Minggu 30 April 2023 pukul 13.40 waktu Indonesia Barat memberikan dukungannya kepada calon Presiden Ganjar Pranowo. Meski begitu, nama calon Wakil Presiden untuk Gubernur Jawa Tengah tersebut juga masih belum diumumkan. Rombongan Partai Persatuan Pembangunan P3 berjalan kaki tiba di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta Pusat pada Minggu 30 April 2023 pukul 13.40 waktu Indonesia Barat kemarin. Rombongan yang datang beberapa di antaranya yakni PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono, Sekjen P3 Arwani Tomafi, Bendara Umum Arya Permanagraha, Ketua Majelis Kehormatan Kiai Haji Zarkasih Nur, dan Ketua Majelis Syariah Kiai Haji Mustafa Akil Siraj. Memasuki kantor DPP PDIP, rombongan langsung disambut Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Dengan kehadirannya, P3 semakin menegaskan dukungan kepada calon presiden 2024 Ganjar Pranowo. Bahkan P3 mengajak Partai Golkar dan PAN di Koalisi Indonesia Bersatu untuk memiliki pilihan yang sama. Sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan mengajak KIB untuk bersama dengan pilihannya sama dengan P3. Kalau itu terjadi, maka yang saya sampaikan itu namanya menjadi KIB plus. Bertambahnya dukungan kepada calon presidennya, Ketua Umum PDI Perjuangan mengaku masih pelit mengumumkan siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden 2024. Gerbongnya 20 saja itu sudah penuh sesak. Yang mau ikut banyak banget, cuman banyak juga yang malu-malu kucing. Jadi ya wartawan kalau nanya ke saya lebih baik nanya banyak-banyak ke Pak Mardiono. Ya pasti kalian kan udah tahu saya orangnya suka ini, tahu pelit memberikan berita. Jadi tolong sabar ya. Tunggu aja mainnya. Diketahui sebelumnya, usai mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024, PDI Perjuangan mendapatkan dukungan dari P3 dan Partai Hanura. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku telah mengantongi nama calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2024. Tapi Prabowo masih enggan membeberkan siapa nama tersebut ke publik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya kembali bertemu di Kertanegara, Jakarta. Pertemuan keduanya mempertegas koalisi yang dibangun tetap solid dan kompak memenangkan pemilu 2024. Bahkan kedua pimpinan parpol ini juga kompak menyatakan telah mengantongi nama bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres mendatang. Prabowo Subianto bahkan mengekspresikan kegembiraannya dengan berjoget bersama Caimin. Kalian kan bisa lihat dari body language. Pokoknya mantap. Karena kita tadi coba ada lagi, kita benar-benar bersepakat semuanya ini untuk bekerja untuk Indonesia, untuk rakyat. Bersama-sama partai-partai yang bergabung. Dan insya Allah ke depan kita akan bekerja lebih keras lagi agar koalisi ini sampai pada Pilpres dengan hasil kemenangan yang kita harapkan. Meski belum menyebut orangnya, sejumlah nama disebut-sebut akan menjadi bakal cawapres koalisi Gerindra PKB. Salah satunya adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Bahkan hasil survei Poltreking Indonesia, pasangan Prabowo Erick Thohir memimpin dengan perolehan elektabilitas 30,3% jika kontestasi diikuti pasangan Ganjar Sandi dan Anies Ahaye. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, meningkatnya exposure atas beberapa sosok dalam bursa calon wakil presiden ini menjadi sebuah dinamika tersendiri sebagai pemanasan jelang Pilpres 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyebut ada 10 tokoh yang antri untuk menjadi pendamping capres usungan partainya Ganjar Pranowo. Sementara calon presiden usungan sekaligus Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto membocorkan sudah mengantongi nama calon wakil presidennya untuk pemilu 2024. Jadi publik pun dibuat tebak-tebak buah manggis siapakah sosok-sosok ini, siapa yang akan dipilih, dan apakah akan memberikan magnet elektoral tersendiri untuk para capres dan juga partai-partai yang mengusungnya. Kita bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kami di MNC News Prime lewat sambungan Zoom. Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga, anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Andre Rosiade, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semringah semuanya nih, terutama untuk Bang Andre dan juga Bang Eriko. Tapi saya mau ke Bang Eriko terlebih dahulu. Ini ada 10 yang antri, betul apa dan siapa-siapa saja? Tapi yang kalau misalnya saya bisa tebak sih, tebak-tebak buah manggis lagi-lagi ya seperti para warganet ya, kader-kader partai. Dan apakah juga sudah ada yang menarik hati baik untuk Pak Ganjar maupun Ibu Mega? Ya, begini Mbak Fani, ini kan sebenarnya awal itu dari penyebutan calon presiden dan sudah dideklarasikan. Nah, untuk calon wakil presiden ini kan tentunya perlu untuk dibicarakan dengan kerjasama dengan partai-partai lain dan juga memang apa yang menjadi tujuan utama sebenarnya dalam hal memasangkan ini. Kalau saya bisa menjabarkannya ada 3 hal Mbak Fani, bukan karena 3 PDI Perjuangan ya. Pertama tentu kapabilitas itu sudah pasti. Kedua, bisa diterima nggak oleh masyarakat Indonesia, dan ini sebenarnya yang paling penting. Apalagi kalau kita melihat secara jujur, nanti Mas Toto juga bisa melihat dengan jernih, bahwa 60% pemilih itu adalah pemilih generasi muda, generasi Y dan Z. Dan itu sangat penting bahwa generasi muda ini menentukan kemenangan, tapi memang mereka juga perlu diajak untuk ikut serta dan juga mau ke TPS. Nah, yang ketiga, tentu ini harus saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Jangan nanti dengan dipasangkan ini bisa menjadikan malah menurun dari elektabilitas dari pasangan calon ini. Nah, ini 3 hal ini Mbak Fani, dan ini tentunya perlu proses waktu. Coba kalau kita perhatikan di tahun 2019 Mbak Fani, di mana Ibu Mega bersama dengan kerjasama dengan partai-partai lain beserta Bapak Presiden Joko Widodo pada saat itu menentukan calon wakil presiden pada saat-saat terakhir. Dan apakah itu bergantung daripada katakan elektabilitas pada saat itu? Kan tidak juga. Tapi bahwa ini bisa saling mengisi dan juga bahwa ini juga mementingkan dari negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak bisa dipungkiri. Makanya Ibu Mega menyampaikan 10. Kalau Pak Jokowi kan sudah menyampaikan 7, kan begitu Mbak Fani. Tapi Ibu Mega menambahkan lagi, artinya memberi kesempatan seluas-luasnya. Tapi kalau saya boleh menduga-duga, walaupun ya nama saya Eriko Sotarduga, saya mau menduga sebenarnya pasti Pak Prabowo ada salah satu di dalam calon wakil presiden. Menurut saya, kalau boleh saya menduga, tapi nanti saya akan tanyakan langsung kepada Ibu Ketua Umum. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan dalam waktu ini, Mbak Fani. Oke, sebelum ditanyakan kepada Ibu Ketua Umum, mungkin saya bisa menjadi jembatan untuk bertanya langsung kepada Pak Andre Rosiade. Mungkinkah betulkah nama Pak Prabowo itu ternyata masuk begitu dalam 10 nama yang disebut oleh Bu Mega? Fani, baik Fani. Mohon maaf saya masih di dapil ya Fani. Monggo Bang. Bertemu dengan masyarakat. Jadi gini, Pak Prabowo Subianto dalam Rapimnas Gerindra tanggal 12 Agustus 2022 sudah diputuskan untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Gerindra. Dan alhamdulillah kami sudah punya koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa hari Jumat yang lalu, atau persisnya
3 hari yang lalu Pak Prabowo juga kembali bertemu dengan Gus Muhaimin dan sudah menyatakan koalisi kita semakin solid dan semakin mantap. Nah, kalau soal Pak Prabowo jadi cawapres, saya rasa itu narasi-narasi yang tidak benar ya. Mungkin saja ada pihak yang menginginkan Pak Prabowo jadi cawapres ya. Nah, itu hal-hal yang lumrah, tapi kami Partai Gerindra ingin menegaskan sekali lagi, Pak Prabowo adalah calon presiden, bukan calon wakil presiden. Mungkin saja ya, karena memang hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega sangat baik, seperti kakak dan adik, mungkin ya Mas Ganjar bisa jadi wakil presiden Pak Prabowo, seperti itu. Sekali lagi Pak Prabowo ini bukan tokoh yang tidak pernah punya masalah dengan tokoh yang lain. Partai Gerindra bersahabat dengan partai yang lain. Insya Allah kami bisa bekerja sama dengan seluruh pihak yang ada. Sehingga kita bisa lihat Pak Prabowo dengan Bu Mega itu seperti kakak dan adik. Pak Prabowo dengan Bang Surya seperti kakak dan adik. Hubungan Pak Prabowo dengan Pak SBY baik. Dengan Pak Mardiono baik. Dengan seluruh partai lah, Pak Erlangga, Gus Muhaimin, gitu loh. Seluruh tokoh, bahkan kemarin saya menyaksikan Pak Prabowo dengan Pak Yusril di Sumatera Barat juga sangat cair dan baik, gitu. Kompak sekali beliau. Ini menunjukkan memang Pak Prabowo merupakan tokoh pemersatu bangsa yang memang tokoh yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi krisis dan ketidakpastian dunia. Ke depan Indonesia butuh pemimpin yang kuat dan bisa mempersatukan Indonesia. Ya, ini jadi harusnya bukan satu nama doang dong Bang Andre. Bukan hanya satu nama dong yang harusnya bisa dikantongi oleh Pak Prabowo gitu kan. Banyak tuh katanya temennya, adiknya banyak. Iya. Di kantong Pak Prabowo sudah ada calon wakil presiden. Tapi tentu sekali lagi tunggu momentum yang pas lah. Kan komunikasi sedang berjalan terus, Fani. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam politik ini, termasuk ya dengan hubungan baik Pak Prabowo dengan Bu Mega yang begitu baik ya, silaturahim terjaga ya, meskipun kadang-kadang beda pilihan, beda pandangan, tapi hubungan silaturahim ini sangat terjaga seperti kakak dan adik ya. Bang Eriko juga jangan menutup kemungkinan kalau Bang Eriko nanti jadi juru bicara Pak Prabowo sebagai calon presiden, begitu. Oke, tapi Bang Andre, satu nama ini udah pasti ya, sudah pasti tidak akan berubah lagi? Satu nama, ya calon presidennya Pak Prabowo. Oh bukan, maksudnya yang nama yang sudah dikantongi Pak Prabowo sebagai pendamping wakil presiden. Ya. Jadi udah pasti. Mbak, jadi gini, Mbak Fani, kami seluruh kader Gerindra dalam Rapimnas 12 Agustus 2022 itu memberikan mandat ke Pak Prabowo. Yang pertama, beliau sebagai calon presiden kami di 2024. Yang kedua, kami memberikan mandat kepada beliau untuk memilih cawapresnya, termasuk memilih mitra koalisinya. Dan kami sami'na wa ata'na apapun keputusan Pak Prabowo. Dan kami siap laksanakan dan kami siap berjuang, bekerja keras mengantarkan Pak Prabowo menjadi Presiden Indonesia tahun 2024. Jadi siapapun pilihan Pak Prabowo, kami siap mengantarkan Prabowo menjadi Presiden Indonesia tahun 2024. Baik, Mas Toto. Kalau gitu saya sekarang ke Mas Toto. Mas Toto, ketika sudah kita sudah dapat teaser begitu ya, teaser tipis-tipis kalau dari pihak PDI Perjuangan, tetapi teaser cukup keras gitu, kode keras dari Pak Prabowo. Melihat bagaimana gesturnya, kode-kode yang dia berikan atau beliau berikan setiap kali ditanya siapa yang akan mendampingi beliau dalam Pilpres 2024. Sementara dari pihak PDIP, terutama untuk sang capres yang akan diusung begitu Pak Ganjar Pranowo, katanya masih mendapat katakanlah pilih-pilih begitu antara 10 nama yang saat ini sudah masuk begitu dalam bursa. Mas Toto, apa yang bisa Anda tangkap dari nama-nama tersebut yang mungkin Anda sudah tahu sebenarnya siapa-siapa saja kan? Iya, kalau pertanyaannya adalah menduga-duga nih ya, siapa sih pasangan paling ideal buat Ganjar Pranowo sebagai cawapresnya? Pak Prabowo tentu saja, di atas kertas survei seperti itu. Sama kalau pertanyaan ini diajukan juga kepada saya terkait siapa sih cawapres paling ideal buat Pak Prabowo andai kata ingin menang, namanya Ganjar Pranowo. Karena memang di atas kertas kedua nama ini adalah peringkat pertama dan kedua. Ketika disimulasikan menjadi pasangan, jauh sekali dengan nama-nama yang lain. Termasuk kalau disimulasikan misalnya dengan Anies bergabung dengan AHY
seperti itu misalnya. Tetapi kan kita tahu juga bahwa ego dari kedua partai ini sepertinya sudah dalam positioning yang cukup kuat. PDI Perjuangan merasa partainya pemenang pertama, dan kemudian Pak Prabowo merasa lebih senior misalnya, sama-sama merekomendasikan hanya menjadi capres. Pada titik ketika tidak bertemu itulah kemudian peluang bagi nama-nama lain menjadi cawapres menjadi terbuka. Karena kalau Pak Prabowo dengan Ganjar salah satunya ingin mengalah dan bergabung, di situ kekuatan koalisi besar sangat mungkin terbentuk, dan tanda kutip sepertinya partai-partai lain atau nama-nama lain yang punya libido ingin menjadi cawapres akan mengalah begitu ya. Ketika kemudian ini dua poros besar ini tidak bertemu, disitulah kemudian menjadi menarik. Nama-nama ini kemudian merasa memiliki peluang. Di situ muncul nama Erick Thohir, di situ muncul nama Erlangga, Caimin, Sandiaga Uno, dan lain-lain. Nah, kalau ditanya seperti apa, saya pikir akan bergantung masih pada beberapa bulan ke depan ya. Kalau kita misalnya melihat salah satu nama di antara Prabowo dan Ganjar, ada yang elektabilitasnya tiba-tiba melejit melampaui yang lain, bukan tidak mungkin loh ruang yang tertutup ini menjadi terbuka kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, akan ditentukan juga kan nanti oleh siapa sih partai-partai yang akan bergabung dalam koalisi ini. Yang ketiga, sebelum menentukan cawapres, menurut saya akan saling mengintip terlebih dahulu. Karena seorang capres bisa menentukan siapa cawapres yang paling ideal kalau sudah mengetahui terlebih dahulu lawannya ini bagaimana kombinasi pasangannya. Itu yang menurut saya, saya melihat sampai ujung atau masa-masa injury time, kita akan melihat tetap perdebatan ini terjadi, dan kepastiannya menurut saya akan baru mengkerucut di masa-masa injury time tadi. Oke, berarti masih sama-sama saling menebak begitu ya. Kubu sana akan pasang siapa atau mengusung siapa, dan begitu pula sebaliknya. Walaupun tadi kalau kata Mas Toto kemungkinan paling besar bisa sapu bersih semuanya dalam Pilpres 2024 adalah kalau Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo bersatu ya. Betul, entah siapapun yang capres akan atau menjadi nomor cawapresnya 1 ya. dan nomor 2, betul. Oke, tapi ya kalau misalnya ini terpisah begitu, dua koalisi ini terpisah, berarti kan ada semacam blessing in disguise sendiri ya untuk para sosok-sosok yang masih pengen masuk begitu dalam bursa baik capres maupun cawapres seperti itu. Dan ini juga terbuka untuk koalisi-koalisi supaya tidak ya lagi-lagi menjadi sebuah kekuatan poros koalisi besar yang tentunya bisa menjadi presiden tersendiri bagi sebuah pesta demokrasi. Mas Toto. Iya, sebetulnya dua pasang atau tiga pasang itu tidak menentukan kualitas dari demokrasi ya. Kalau kita bicara satu pasang, ya kualitas demokrasi akan dipertanyakan. Kalau ada orang mengatakan juga dua pasang dan tiga pasang ini akan kemudian bisa mengeliminir politik identitas, tidak juga. Pilkada DKI itu politik identitas terjadi, polarisasi terjadi ketika kemudian ada tiga pasang sebenarnya. Jadi itu hal yang berbeda. Nah, menurut saya tetap saya menduga kalau tidak ada tsunami politik atau kasus hukum, variabel-variabel yang sifatnya extraordinary, kita lebih mungkin melihat yang namanya skenario tiga pasang. Dan itu sesuai dengan bacaan dari survei-survei 2 tahun terakhir. Ada nama-nama yang menurut saya pantas untuk bertarung. Ada Ganjar, ada Prabowo, dan ada Anies Baswedan. Karena tiga nama itu 2 tahun itu hampir tidak bisa bergerak dari tiga besar dan jauh sekali dengan nama-nama yang lain. Dan memang salah satu yang menjadi menarik adalah ketika ketiga nama ini belum ada yang mencapai angka 50% plus 1, pasaran di level cawapres ini kemudian menjadi menarik. Karena tidak sekedar menjadi variabel pelengkap yang tidak memiliki makna elektoral, tetapi pilihan yang tepat buat cawapres akan menentukan makna elektoral. Itu yang menyebabkan situasi akan lebih rumit. Cawapres-cawapres ini juga akan memasang harga tinggi, tanda kutip ya, baik dalam konteks negosiasi power sharing atau hal-hal lain-lain yang sulit kita buktikan. Itu yang menurut saya akan kita lihat dalam beberapa bulan ke depan. Tapi terkaan saya, kalau tidak ada tsunami politik dan kasus hukum, kita akan tetap melihat skenario tiga pasang. Oke, baik. Kita pakai ke plan A dulu ya, kalau misal tidak ada tsunami politik. Fani, ya, saya monggo. bisa bikin statement terakhir supaya pamit, karena ratusan masyarakat sudah menunggu di luar mobil nih, Fani. Monggo Bang Andre, mungkin silakan sekaligus untuk siapa ya? Saya penasaran kapan Pak Prabowo akan mengumumkan nama yang sudah dikantongi ini. Kalau dari gesturnya sih kayaknya sebentar lagi ya Bang. Ya begini Fani, saya punya keyakinan Pak Prabowo akan mengumumkan di saat yang tepat dan waktu yang pas. Mohon doanya saja beliau akan memilih calon wakil presiden terbaik yang akan mendampingi beliau
dan bisa bekerja sama membangun Indonesia tahun 2024-2029. Tapi apapun, mau 2 pasang, 3 pasang, yang perlu kita terus sosialisasikan Bang Eriko dan Mas Toto. Pemilu 2024 ini harus kita laksanakan dan kita lewati secara riang dan gembira. Kita harus bersama-sama melawan politik fitnah, politik hoax, dan juga ujaran kebencian. Ya, ini harus kita terus sosialisasikan sehingga masyarakat akan menikmati pemilu ini secara riang dan gembira dan membahagiakan apapun hasilnya. Tapi saya punya keyakinan hasilnya insya Allah Pak Prabowo akan menjadi Presiden Indonesia tahun 2024. Izin Bang Eriko, Mas Toto, dan Fani, saya harus bergerak. Ya, Pak Cagup. Dan menanti di luar mobil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun presidennya, Bang Andre, gubernurnya. Ampun. Calon gubernur Sumbar ya. Ampun. Izin pamit. Siapapun itu ya. Terima kasih Bang Andre atas waktunya. Nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangan terkait dengan siapa yang akan diusung oleh Pak Prabowo dan terutama koalisi dari Sekber juga. Saya kembali ke Bang Eriko. Ya, Bang Eriko, saya penasaran berhubung karena Ya. PDIP kan juga baru berkoalisi ya, katakanlah berkoalisi begitu dengan P3 dan P3 tentunya juga akan mengusung kadernya sebagai pendamping dari Pak Ganjar begitu. Ketika 10 nama yang sudah dikantongi oleh Ibu Mega, kemudian 7 nama yang dikantongi oleh Pak Jokowi, kemudian ini akan dijadikan pendamping untuk Pak Ganjar sendiri. Ini apakah juga akan membuka kemungkinan berkoalisi kembali gitu, berkoalisi lagi begitu dengan parpol-parpol lainnya? Mengajak gitu? Mbak Fani, sebenarnya politik itu kan sebenarnya adalah seni, the art of possibility. Artinya begini, kami sudah bekerja sama dengan P3. Sudah ada 2 partai yang resmi bekerja sama. Mas, kalau partai yang ada di parlemen masih ada 7 lagi. Mbak Fani, itu masih mungkin membentuk 3 kerjasama lagi. Jadi yang seperti disampaikan Mas Toto tadi, bahwa bukan hanya 2, bukan hanya 3, 4 juga bisa. Bukan tidak mungkin. Kalau kita melihat situasinya sekarang kan, kalau kita ini sekarang kita berandai-andai lah, menduga-duga seperti tadi kita sepakat sama Mas Toto. Ya, Golkar masih mencari pasangannya. Golkar dengan 1 partai lagi cukup. Kemudian Gerindra dengan PKB cukup. Nasdem dengan 1 partai lagi katakan juga cukup. Atau katakan dengan 3. Jadi sebenarnya tidak ada kendala dalam hal ini. Ini sekali lagi ya, semangat kami sepakat dengan Mas Andre tadi bahwa persaingan sekarang ini berbeda dengan 2019. Tentu sekarang ini mau menampilkan yang terbaik karena masyarakat juga sudah sangat dewasa, tidak ingin lagi digontok-gontokan. Dan coba Mbak Fani, ada satu yang unik di Indonesia ini. Apa ada di negara lain yang berkompetisi dan kemudian menjadi bergabung? Seperti Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tidak ada. Coba boleh cek. Tapi di Indonesia itu bisa terjadi. Nah, artinya bahwa semua possibility bisa terjadi di Indonesia ini. Tapi yang positifnya adalah Bapak Presiden Joko Widodo sudah memberikan satu naungan yang memberikan ya lebih ini nanti akan terjadi katakan persaingan. Bisa saja nanti jadi all president man, bisa saja jadi dengan 3 pasang yang tadi disebutkan Mas Toto. Sekali lagi, ini sudah saya sampaikan juga di beberapa stasiun televisi dan saya sepakat dengan Mas Toto dengan asumsi tidak ada terkena masalah hukum ya. Saya tidak ingin lebih jauh membahas ini karena bisa saja dalam perjalanan ini semua bisa terjadi. Kenapa seperti Ibu Ketua Umum memilih waktu yang sangat tepat ini setelah menunjukkan calon presiden? Buktinya itu Mas Toto beberapa minggu yang lalu menyampaikan, saya rasa di stasiun televisi lain, saya rasa dalam waktu yang dekat ini Bang. Begitu Mas Toto sampaikan pada waktu itu. Ya saya senyum-senyum saja kan, tak mungkin saya jawab. Jadi artinya apa? Beliau sudah melihat ke depan ini, setelah menentukan ini tentu akan melihat siapa calon wakil presidennya. Karena sekarang bukan katakan Ibu Mega sudah mendahului tahun 2019. Katakan pada saat itu secara elektabilitas mungkin orang berharap orang lain, tetapi Ibu Ketua Umum dan juga kerjasama dengan partai lain bersama Pak Jokowi memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin dan tidak ada yang keliru dalam hal ini, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah itu juga sekarang yang akan terjadi. Boleh saja hasil survei tadi seperti Mas Toto juga sampaikan bahwa ada yang lebih populer saat ini, ada yang lebih ini. Lah, seiring perjalanannya waktu belum tentu. Ini bisa saja berubah.
Nah begitu juga kalau kita melihat calon presiden yang sudah pasti kan baru katakan yang sudah dideklarasikan baru Mas Ganjar. Apakah yang lain sudah ada? Kan belum ada nota kesepahaman, belum ada juga katakan satu ikatan kerjasama yang mengikat. Ini semua kan masih sedang mencari bentuk, dan benar bahwa begitu diputuskan oleh Ibu Ketua Umum, oleh Ibu Mega, terjadi perubahan yang luar biasa. Nah sekarang kan semua sedang bergerak aktif ini sekarang semua. Kita lihat dalam beberapa waktu ini. Saya sepakat sama Mas Toto, beberapa bulan ini tentu akan berkembang lebih jauh. Tidak bisa dalam 2-3 minggu ke depan ini akan terjadi kemudian terbentuknya kerjasama yang sudah pasti. Ini perlu waktu untuk mematangkan hal ini, Mbak Fani. Sekali lagi, politik adalah art of possibility. Semua kemungkinan dan bahkan yang di luar nalar itu terjadi di Indonesia. Itu bisa. Itulah keunikan dari Indonesia. Itu Mbak Fani. Jadi Bang Eriko, dengan kata lain, semuanya juga akan bergerak ketika nanti PDIP akan mengumumkan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar. Harus PDIP duluan gitu? Tidak juga. Bisa saja nanti kalau Ibu Ketua Umum ingin seperti 2019 pada saat waktu yang terakhir, sekarang kan sudah calon presidennya sudah sudah dideklarasikan, tinggal calon wakil presiden. Kan beliau sudah sampaikan, Pak Jokowi sudah, ini kan ada 7 nama, beliau sampaikan ada 10 nama. Ini kan menarik. Ini kan akan menarik partai-partai lain. Ayo silakan, ada nggak yang ingin mengajukan? Kan wajar saja ada yang ingin mengajukan kadernya. Tidak salah dalam hal ini. Bahkan P3, bahkan partai-partai lain. Ayo PKB, PAN, dan lain-lain kan boleh mengajukan calon wakil presidennya. Ini bisa dirembukkan, bisa difikirkan, dan bisa juga ditelaah. Apakah ini? Tadi saya sudah sampaikan 3 syaratnya. Pertama adalah kapasitas kapabilitas. Kedua, ini bisa diterima. Ini yang paling penting sebenarnya, bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, saling melengkapi. Ini bisa kondisi yang harmonis seperti kita lihat sekarang antara Bapak Presiden Joko Widodo dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu kan, coba bayangkan, kalau antara presiden dengan wakil presiden nggak sesuai, ya Mas Toto, bagaimana bisa pemerintahannya efektif? Ya kan? Itu kan namanya juga pasangan ideal ya Bang ya, harus saling melengkapi seperti itu ya. Baik. Tapi apakah Mas Toto setuju begitu? PDIP atau katakanlah bagaimana dinamika ini nanti akan berubah gitu, tergantung langkah dari PDIP? Iya, kalau dalam konteks capres iya. Makanya dari awal saya mengatakan saat itu ketika memprediksi akan ada deklarasi Ganjar dalam waktu dekat, itu akan jadi game changer politik. Apalagi dengan catatan ketika Pak Jokowi hadir dalam pertemuan tersebut di Batu Tulis, dan kemudian Pak Jokowi hadir. Kenapa suka atau tidak, Pak Jokowi ini masih menjadi magnet atau tanda kutip disebut orang sebagai kingmaker karena dia punya modal, tingkat kepuasan publiknya tinggi menjelang masa pensiunnya. Berbeda ketika ada presiden mau pensiun tapi kepuasan publiknya rendah seperti pada Pak SBY. Variabel Pak SBY saat itu tidak dilihat berpengaruh besar begitu ya. Sekarang karena Pak Jokowi masih dianggap memiliki pengaruh besar, kehadiran Pak Jokowi di partainya lalu mendeklarasikan sosok yang elektabilitasnya tinggi, Mas Ganjar, itu akan jadi game changer politik. Misalnya, sekarang orang makin menduga-duga nih, sebenarnya Pak Jokowi ke Ganjar atau ke Pak Prabowo setelah sebelumnya sempat ada sebuah engineering issue lah bahwa Pak Jokowi seperti akan berbeda dengan Ibu Mega. Dan kita lihat kan setelah kejadian tersebut Pak Prabowo langsung bereaksi, langsung agresif sekali melakukan pertemuan dengan beberapa pihak. Itu yang saya sebut sebagai game changer politik. Nah, terkait cawapres, saya pikir variabelnya akan lebih kompleks ya. Ketika berbicara mengenai cawapres, yang lebih akan dilihat kan pertama, mereka baru bisa berbicara mengenai nama ketika koalisinya sudah terbentuk. Ketika kerjasamanya sudah terbentuk, partai-partainya siapa saja. Kan harus bersepakat di antara mereka. Itu yang menyebabkan menurut saya tidak mungkin dalam waktu dekat. Karena saat ini pun masih menduga-duga ya partai akan masuk kemana, dan mungkin akan terus melihat perkembangan survei ketika kita tahu survei cenderung pertarungannya ketat, minimal antara Ganjar dengan Pak Prabowo. Yang ketiga, kita tahu ada variabel saling mengintip yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai terlalu pede menentukan nama ini, betul di atas kertas itu sudah formula yang tepat. Tapi ketika kemudian lawannya memilih calon wakil presiden yang berbeda, formula ini bisa jadi salah.
Itu yang menyebabkan menurut saya akan terus terjadi proses saling mengintip, dan di masa injury time ini baru bisa terjadi. Belum lagi ditambah bagaimana beberapa partai akan menerka arahan dari Presiden Jokowi karena pengaruhnya masih sangat kuat. Itu yang menurut saya menyebabkan terlalu banyaknya variabel dalam penentuan cawapres ini, membuat kita sulit untuk menerka-nerka. Paling tidak sampai bulan Agustus menurut saya sulit buat kita menentukan atau memprediksi siapa yang akan menjadi cawapres dari masing-masing capres. Oke, tapi Mas Toto, influence dari Pak Jokowi begitu. Kalau misal tadi Mas Toto mengatakan Pak Jokowi punya influence sebagai seorang kingmaker, ini kan juga sudah terlihat sebenarnya ya, tipis-tipis lah gitu untuk beberapa sosok yang masuk dalam bursa cawapres. Saya tidak perlu sebut nama ya, tapi sudah kelihatan seperti itu. Ini apakah tentunya juga menjadi pertimbangan tersendiri kan? Boleh ya, saya berspekulasi kalau buat Pak Jokowi paling bagus adalah bergabungnya koalisi besar. Di situ ada Gerindra, di situ ada PDI Perjuangan dan semua partai pendukung Jokowi. Mungkin minus Nasdem tanda kutip. Dan bukan tidak mungkin kalau kita mencoba melihat pola pikir dari Pak Jokowi ya, ketika sekarang menjadi sebuah perdebatan persaingan ketat antara Prabowo dengan Ganjar, tanda kutip saling mengklaim mendukungnya siapa yang lebih didukung oleh Pak Jokowi, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat Pak Jokowi akan mengumpulkan partai-partai ketua umum partai pendukung. Ini prediksi saya saja ya, untuk kembali menunjukkan bahwa ada soliditas di antara partai pendukung yang cenderung sekarang friksinya makin terlihat begitu. Dan saya juga melihat Pak Jokowi terlebih dahulu yang paling menarik adalah bagaimana kita membaca arah Pak Jokowi lebih mengendorse siapa. Apakah beliau akan tetap tanda kutip ya mengendorse Pak Prabowo dan mengendorse Pak Mas Ganjar juga, atau kemudian misalnya ada kejadian-kejadian ke depan yang mungkin bisa melihat kita kecenderungan lebih ke arah mana. Salah satunya misalnya akan ada musyawarah relawan, puncak dari acara musra 14 Mei kalau saya tidak salah di GBK. Saya tidak tahu Pak Jokowi akan datang atau tidak, tapi apa yang akan diumumkan di situ mungkin bisa jadi salah satu indikator Pak Jokowi lebih mendorong kemana. Tetapi andai kata kita katakanlah percaya ke depan Pak Jokowi tetap akan mengendorse kedua-duanya, karena kedua-duanya dianggap sebagai bagian dari koalisi pendukung Jokowi, ya saya pikir di situ juga beliau mungkin akan punya sebuah preferensi mana yang paling cocok buat Pak Prabowo, mana yang paling cocok buat Mas Ganjar misalnya. Dan saya yakin kalau hitung-hitungan Pak Jokowi akan lebih simpel dibanding partai-partai. Pak Jokowi tidak punya kepentingan selain berbicara sosok capres yang di-endorse itu bisa bekerja lebih baik dan bisa meneruskan legasinya. Berbeda dengan partai-partai yang pasti masih punya kepentingan power sharing, mahar, dan lain-lain. Itu yang menurut saya bisa dilihat sebagai sebuah sisi positif keterlibatan Jokowi dalam menjadi kingmaker menentukan pasangan tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah ya partai-partai besar, terutama kalau kita bicara mengenai PDIP dan juga Gerindra ya sebagai dua partai yang memiliki suara paling besar begitu saat ini, cukup berbesar hati begitu. Bang Eriko, tentunya ini adalah pertanyaan gitu. Ya. Apakah Ibu Mega sendiri akan berbesar hati ketika nanti akan dikumpulkan kalau memang peluang kemenangannya lebih besar seperti itu? Mbak Fani, ini yang kadang-kadang sebenarnya kita lupa. Mbak Fani, mungkin saya harus mengingatkan lagi, Bung Karno kan menyampaikan jangan sekali-sekali melupakan sejarah, jas merah. Kita harusnya mengingat dengan jernih bahwa Bapak Presiden Joko Widodo itu kader PDI Perjuangan loh Mbak Fani. Mulai dari wali kota, saya mengikuti betul. Karena saya ikut memperjuangkan di Jakarta waktu menjadi calon gubernur. Itu Mas Toto juga tahu. Tim kampanye nasional relawannya pun di tempat saya di Jalan Cikditiro. Jadi artinya itu bukan satu proses yang begitu saja. Nah, banyak pihak meragukan bahwa ini sudah terjadi perbedaan antara Bapak Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum kami. Kan coba lihat kemarin, apa ada gesturnya yang terlihat berbeda? Berseberangan. Enggak ya? Ini yang sebenarnya sering bahwa beliau itu bertemu itu cukup rutin, dan suasana pertemuan itu betul-betul memang ya namanya keluarga, bagian dari keluarga. Tetapi tentunya kita juga tidak bisa memungkiri bahwa beliau sebagai
kepala negara, tentu kepala negara bagi semua, bukan hanya kepala negara bagi PDI Perjuangan. Dan itu betul-betul Ibu Ketua Umum selalu dalam perbincangan kami juga memberikan betul kepercayaan sepenuhnya. Nah, makanya kenapa tadi yang disampaikan juga oleh Mas Toto itu tidak keliru, bahwa memang komunikasi itu kan harus terjadi. Nah, ini komunikasi yang terakhir yang pada saat mendeklarasikan Mas Ganjar, kan semua berjalan baik. Beliau datang dari Solo, kemudian bahkan bersama-sama dengan Mas Ganjar kembali ke Solo. Apakah itu bukan suatu saya melihat ini satu tanda yang sangat baik. Perkara beliau juga mengakomodir yang lain, apa yang salah dalam hal ini? Kan tidak ada yang salah. Yang pasti bahwa sebagai kepala negara yang nanti akan mengakhiri masa tugasnya, dan tentu kan harus ada keberlanjutan kepada kepemimpinan yang berikutnya. Betul nggak Mbak Fani? Siapapun nanti yang akan menang. Tentu kami, kalau tadi Mas Andre menyampaikan begitu ya, kalau saya tentu sangat meyakini, karena kita sudah berulang kali berhadapan, kan begitu. Dan saya begitu ya, meyakini bahwa yang dipilih oleh Ibu Ketua Umum itu tepat. Coba bayangkan, apa ada partai lain bahwa beliau memberikan haknya. Nah, itu kan luar biasa. Memberikan haknya kepada kader terbaiknya. Itu kan memberi harapan bagi kita semua. Coba, apa secara hubungan biologis juga ada dengan Mas Ganjar, tapi beliau memberikan kepada kader terbaiknya. Kalau beliau sampaikan, beliau berikan mahkota. Nah, artinya Mbak Fani, ini menarik nanti ke depannya. Dan Mas Toto mungkin lupa mau menyampaikan bahwa ada sering kutukan dari periode kedua. Sekarang di atas 70% loh kepercayaan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Betul nggak Mas Toto? 75% malah. Nah, itu belum pernah terjadi, Mbak Fani. Apakah itu terjadi kebetulan? Apakah juga itu bukan peran dari beliau dan peran juga dari partai teristimewa partainya sendiri, PDI Perjuangan? Bayangkan pasang badan untuk beliau setiap waktu dan saat. Itu terjadi Mbak Fani. Jadi sekali lagi hal ini sebenarnya ya kalau boleh saya memberikan, sebenarnya tidak perlu harus diragukan lagi. Justru beliau berkomunikasi dengan Ibu Ketua Umum dan juga ketua-ketua umum partai lain itu memang harus seperti itu. Karena kenapa? Keberlanjutan pembangunan untuk rakyat Indonesia ini jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Karena kenapa? Rakyat kok yang merasakannya. Dan ini kan pesta demokrasi untuk rakyat. Bukan untuk sekedar misalnya supaya partai ini berkuasa, bukan seperti itu saja, tapi bagaimana rakyat yang menikmati kekuasaan itu dan rakyatlah yang menjadi penguasa itu sendiri. Itu yang mau ditunjukkan oleh PDI Perjuangan melalui keputusan Ibu Mega, berani menyampaikan, ini kader kami, ayo mari kita kerjasama. Tapi tentunya kerjasamanya Mas Toto juga kan tahu, atau saudara-saudara saya survei juga, ya janganlah kalau itu karena berdasarkan hanya soal bagi-bagi kursi atau apa, kan tidak boleh begitu. Bagaimanapun yang terbaik untuk rakyat, memang yang punya kapasitas kapabilitas lah yang harus diberikan kesempatan. Begitu Mbak Fani menurut saya. Maaf kalau saya terlalu bersemangat, tapi Nggak karena apa-apa. ini menyangkut Memang dibutuhkan yang bersemangat juga kan. Ya, Bang Eriko sudah terkena semangat untuk jelang Pilpres 2024. Tapi saya mau garis bawahi lagi itu. Saya ingin penegasan berarti kapabilitas dan juga kapasitas ya, bukan karena elektabilitas yang nanti akan dipilih. Tentu. Kalau sudah punya kapasitas kapabilitas, kita tentu berharap elektabilitasnya. Kan tadi saya sudah sampaikan, yang kedua, ini yang sebenarnya yang paling penting diterima oleh rakyat Indonesia. Karena rakyatnya yang memilih ini, bukan kami saja, seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau boleh, kita memecahkan rekor nanti di tahun 2024 nih. Kalau kemarin itu yang ikut pemilu 70 sekian persen. Saya lupa Mas Toto berapa, 73, 75%. Kalau boleh nanti, ya. 78% kemarin. 78%. Kalau boleh nanti memecahkan rekor dunia 89% atau 90%. Kenapa tidak? Dengan ikut semangat bersama Bang Eriko malam hari ini seperti itu ya jelang Pilpres. Bang Eriko setelah deklarasi batu tulis semangatnya memang 3 kali lipat. Berarti ada yang membuat semangat tersebut mungkin juga akan kita ketahui dalam waktu dekat ya. Tapi mungkin sebagai penutup juga lah Mas Toto. Mas Toto melihat bagaimana ya nama-nama yang sudah masuk ini, elektabilitas juga sudah terlihat dari beberapa hasil survei, lembaga survei, termasuk juga Carta Politika.
kira-kira apakah ini menjadi sebuah pertimbangan tersendiri dan juga menjadi sebuah pertimbangan nanti koalisi-koalisi ini akan terbentuk, apakah itu koalisi besar, apakah itu akan jadi 3 koalisi, apakah itu nanti akan jadi terbagi lagi koalisi lainnya? Ya, basis survei biar bagaimanapun terlepas para elit atau teman-teman partai mengatakan itu tidak menjadi satu-satunya rujukan, tapi secara tidak langsung mereka mengakui itu juga bagian dari rujukan. Kenapa? Karena patokannya adalah ingin menang ketika bertarung. Nilai-nilai tetap akan menjadi filtering, tetapi tujuan utamanya kan adalah merebut kekuasaan. Dan survei menjadi salah satu alat ukur. Itu juga yang menyebabkan kenapa sih kemudian koalisi sepertinya terbentuknya kepada Ganjar, kepada Prabowo, kepada Anies. Itu kan turunan dari bagaimana partai-partai secara tidak langsung kan membaca hasil survei selama 2 tahun terakhir. Begitu pula ketika berbicara mengenai bagaimana menentukan nama cawapres, dengan adanya kondisi pertarungan yang mungkin akan ketat, karena belum ada satupun yang suaranya mayoritas, saya meyakini variabel terkait dengan elektabilitas itu juga akan menjadi variabel penentu. Bukan hanya dalam konteks elektabilitas secara kuantitatif, tapi bagaimana melengkapi kelemahan dari capresnya secara kualitatif, yang kemudian bisa dilihat dari daerah mana capresnya lemah, di segmen mana capresnya lemah, sehingga kemudian itu betul-betul bisa menjadi variabel komplementer. Ya tentu saja ditambah saya tetap berharap ada nilai-nilai yang kemudian tidak dibuang begitu saja hanya karena faktor elektoral. Ya saya sih percaya dengan segala macam kritik terhadap PDI Perjuangan, saya melihat PDI Perjuangan dalam konteks bekerja sama, ya istilahnya bukan koalisi kalau menurut teman-teman PDI Perjuangan, mereka cukup keras kepala nih untuk menolak misalnya calon-calon yang dianggap pernah punya masalah dalam konteks politik sara ataupun bekerja sama dengan partai yang memang dianggap berseberangan secara ideologi. Saya berharap itu tetap bisa menjadi bagian filtering ketika mereka menentukan nama cawapres. Oke, berarti Mbak Fani, Bang Eriko. Ini saya harus menyampaikan apresiasi saya, penghargaan kami tentunya dari PDI Perjuangan kepada saudara-saudara kami Mas Toto dan teman-teman yang melakukan survei. Coba kita juga harus mengakui jujur, di samping juga dari proses yang dari bawah yang kami alami dari mulai tingkat RT RW itu, tapi proses yang dilakukan oleh saudara-saudara kami yang mensurvei ini sangat penting. Dan menurut saya inilah kesempatannya dalam 2-3 bulan ke depan ini untuk menunjukkan pasti ini nanti, ini sekali lagi bukan karena nama saya Riko Sutarduga ya, saya menduga pasti nanti ini akan dipasang-pasangkan nih, betul nggak Mas Toto? Jadi misalnya nanti Mas Ganjar dengan siapa, Pak Prabowo dengan siapa, kemudian Pak Anies dengan siapa, nah nanti digatuk-gatukkan, nah siapa yang nanti yang paling cocok? gede. Kita lihat saja ke depan ini prosesnya seperti apa. Sudah ada Bang Eriko, udah ada sih namanya gitu Pak Ganjar dengan siapa? Dan supaya Mbak Fani juga jangan lupa, supaya kami sama Mas Toto dan yang lain-lain diundang juga ke MNC News membahas ini lebih lanjut. Pastinya. Nanti nggak usah nunggu 2-3 bulan lagi Bang Eriko. Minggu depan juga paling udah dipanggil lagi. Baik. Oke, berarti terakhir mungkin untuk Mas Toto. Koalisi dan juga calon wakil presiden yang nanti akan diusung berarti berjalan beriringan ya, tidak ada yang lebih dulu. Sorry apa? Koalisi yang terbentuk dengan nama calon wakil presiden yang akan diusung atau diberikan kepada para calon presiden ini akan berjalan beriringan ya, tidak ada yang lebih dulu terbentuk. Ini ayam atau telur ya. Dalam konteks pembentukan koalisi pasti akan ada prasyarat yang coba dibawa oleh partai yang ingin bergabung dengan capres tertentu mengajukan nama kadernya. Misalnya kayak P3 berbicara mengenai kader, masih malu-malu, tapi terkaan saya akan mengarah pada Sandiaga Uno yang akan masuk P3. PAN sudah jelas jauh-jauh hari mengutarakan nama Erick Thohir misalnya. Jadi ini ayam atau telur. Tapi di sisi lain nama ini kan juga tidak mungkin diterima. Sebelum Anda masuk aja dulu ke koalisi saya, baru Anda bicara nama. Nah, ketika kemudian sudah masuk ke dalam barisan koalisi dan diketahui berapa sih jumlah pesertanya, baru kemudian mereka bisa berbicara kesepakatan yang harus disepakati bersama loh. Kalau berbicara mengenai cawapres, yang menurut saya itu tadi baru akan mulai pada masa injury time. Jadi tetap urutannya adalah koalisi terbentuk terlebih dahulu, lalu kemudian diketahui berapa jumlah koalisi, masing-masing memberikan namanya, nama cawapres yang akan diajukan. Di masa injury time sambil mengintip lawan, baru akan kemudian diputuskan finalnya.
Baik, tidak ada ayam atau telur, tapi koalisi dulu baru nama wapresnya atau calon wakil presiden yang akan diusung seperti itu. Baik, terima kasih atas insight-nya malam hari ini loh, Bang Eriko dan juga Mas Toto, dan sebelumnya juga ada Terima Bang Andre kasih, Mbak Rosiade. Fani. Thank Kita you, ketemu Bang lagi, Eriko. tidak dalam waktu 2 Sukses. atau 3 bulan lagi loh, tapi siapa tahu minggu depan langsung kita bahas ya dengan adanya bagaimana dinamika dalam Nah, beberapa kalau hari kalau terakhir. nanti Mbak Fani Toto minggu depan ada survei dari Mas Toto atau teman-teman lain, langsung yang ini kita kan bahas. bisa bahas lagi. Iya Tapi kan? perkaan Langsung saya kita bahas. dalam waktu dekat mungkin 1-2 hari ke depan Bang Eriko sudah diundang lagi walaupun ada tema yang berbeda karena ada peristiwa politik yang mungkin akan menarik. Baik, baik. Baik, Bang Eriko, Mas Toto, sekali lagi terima kasih atas waktunya bersama MNC News Prime. Sama-sama. Sehat selalu Terima ya. kasih. Terima kasih. Sampai jumpa, selamat malam. Selamat malam.